Isinya apa? Perintah-perintah, larangan-larangan. Ini kasih sayang Allah. Kita diperintahkan melakukan ibadah ini, ibadah itu sebenarnya kasih sayang Allah. Siapa yang hidupnya mengikuti aturannya pasti akan beruntung dan bahagia. Tetapi siapa yang mengabaikan atau mengingkari aturannya pasti merugi dan celaka. Sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'a tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu alaihi tariqan ila jannah. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan sekalian, tidak bosan kita saling menasihati untuk menapaki jalan Islam dengan kita tunduk taat dengan apa yang menjadi syariatnya. Karena inilah sebagus-bagus wujud syukur, dan inilah sebagus-bagus bekal untuk mencapai ridho Allah Ta'ala. Jadi semoga kehadiran kita adalah salah satu wujud yang syukur yang nanti Allah Ta'ala kaum muslimin, kita masih akan melanjutkan adab seorang hamba dan adab Allah. Kemarin kita bahas tentang khasyah. Hari ini kita bahas tentang husnullah. Sudah tahu? Sudah ini? Sudah? Belum. Ya, kita bahas bahwa etika seorang hamba, adab seorang hamba terhadap rohnya, terhadap Tuhan itu bahwa mestinya seorang hamba senantiasa bisa berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon itu apa? Prasangka baik terhadap Allah. Lebih detailnya, husnudzon itu bahwa seorang hamba itu menyadari bahwa dalam setiap ketetapan Allah, bahwa dalam setiap ketetapan Allah itu pasti ada tujuan, ada hikmah, ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Ya, ketetapan Allah itu nanti ada dua, ketetapan syariah, ketetapan qadariyah. Ketetapan syariah itu berupa apa? Perintah-perintahnya. Ketetapan syariah itu berupa apa? Larangan-larangan Allah. Kayak yang ada di dalam Al-Quran maupun Nas. Ya, kita butuh harus bisa berhusnudzon untuk berprasangka baik. Apa yang diperintahkan Allah kepada kita pasti baik bagi kita. Apa yang dilarang Allah kepada kita pasti itu sesuatu yang buruk bagi kita. Ini namanya kita berhusnudzon kepada Allah. Termasuk nanti ketetapan yang sifatnya qadariyah. Tadi kan ada ketetapan apa? Syariah, ada ketetapan qadariyah. Ketetapan qadariyah mungkin kita ditimpa musibah, sakit, kehilangan harta, mungkin kita diuji dengan kegagalan, mungkin kita diuji dengan kesedihan, kehilangan nyawa orang yang dicinta dan seterusnya. Nah, kita juga bisa berhusnudzon ketika mendapatkan ketetapan Allah yang qadariyah tadi. Bahwa kita yakin bahwa di balik musibah yang menimpa kita itu adalah pasti ada kebaikan di dalamnya. Nah, kita dituntut sebagai seorang hamba seperti itu, senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Nah, sebaliknya ketika ada seorang hamba kok tidak mampu berhusnudzon kepada Allah, ini dijamin hidupnya pasti gundah dan gelisah. Andai dia merasakan sedih, sedihnya berkepanjangan. Jadi kalau sedih sesaat boleh, normal. Orang itu mungkin kehilangan sesuatu yang dicintai pasti akan sedih. Tapi kalau sedihnya berkepanjangan, kayaknya ini orang tidak mampu berprasangka baik kepada Allah. Orang kalau tidak bisa berhusnudzon kepada Allah, pasti intensitas ibadahnya itu akan berkurang. Ya. Kalau ini mungkin menurunkan kualitas dulu lah. Yang biasanya khusyuk karena tidak bisa berhusnudzon kepada Allah, jadi gak khusyuk. Gitu. Misalnya nih, lagi semangatnya ngaji, lagi semangatnya tahajud, malah dapat musibah. Coba, kadang prasangka kita jadi gimana? Prasangka kita kepada Allah, Gusti Allah kecewa gitu. Nah, kalau kecewa terhadap manusia mungkin nggak masalah, ya buruk tapi sedikit. Tapi kalau kecewa dan mutungnya kepada Allah, mutung, atas mutung betul. Ini
Nek foto kali Gusti Allah niku lho. Nek foto kali manungsa ya paling lekuan nomor perangkat dan seterusnya. Nek foto-fotonya kepada Allah sehingga kemudian menurunkan kualitas ibadah, bahkan mungkin melemahkan intensitas ibadah. Ini bisa bahaya. Gitu kan, bisa bahaya. Bahkan mungkin karena saking kecewanya ada nih yang sampai berguncang imannya. Jangan-jangan Allah nggak ada. Itu kan sampai ragu dengan keberadaan Allah. Kenapa? Bukti aku sudah mau katakan terus sama ketumpulan oleh Tuhan. Bukti ini orang aku. Jangan-jangan Allah itu malah nggak ada. Gitu. Nah ini kan bisa membatalkan keimanan seseorang ketika tidak mampu berprasangka baik kepada Allah. Makanya ini adab yang penting nih bahwa seorang hamba itu harus bisa berprasangka baik kepada Allah terkait dengan ketetapannya. Nah nanti husnudzon itu akan melahirkan tegar dalam taat meski lekat dengan cobaan dan ujian. Orang yang bisa akan seperti tegar. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam tetap taat meskipun diuji dengan kebangkrutan, kehilangan keluarga, bahkan penyakit yang mendera. Ini luar biasa ketelatenan terkait dengan husnudzon yang kepada Allah ini seperti Nabi Ayub alaihissalam. Kita bisa berambil contoh beliau. Jadi Nabi Ayub itu sebelumnya orang yang kaya raya dengan wajah yang tampan, tapi Allah uji dalam sekali bencana seluruh aset yang dimilikinya itu kemudian habis, sawah ladang terbakar, binatang ternaknya kemudian binasa, kemudian jadi orang yang miskin. Diuji seperti itu, apakah kemudian Nabi Ayub punya prasangka buruk kepada Allah? Enggak. Kalau dalam tafsirnya itu bahkan riwayatnya runtutannya gini, karena Nabi Ayub itu dikenal kaya, dermawan, taat beribadah, iblis itu sampai kepengen banget Anda bisa menyesatkan Nabi Ayub itu. Maka iblis itu sampai menghadap kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, gitu kan, berilah kuasa kepada saya untuk menguji Ayub. Diizinin sama Allah. Oh iya, kamu saya izinkan menguji Ayub, cuma kamu akan bisa menguji hayatannya. Sehingga kemudian dari sama iblis dia akan bertentaranya, binatang ternaknya itu kemudian dibanting gitu, kemudian sawah ladangnya itu dibakar, sudah bangkrut. Ternyata kemudian iblis itu menyerupai pekerjanya Nabi Ayub, datang kepada beliau, ya Nabi Allah, sawah ladang habis, binatang ternak meninggal semua, mati semua, binasa semua, aset kita habis. Iblis marah menjadi pekerjanya. Ternyata jawaban Nabi Ayub gimana? Sama sekali tidak berguncang dengan kabar musibah yang menimpa hartanya. Dia kemudian menjawab, dulu saya datang ke dunia itu dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kalau sekarang saya tidak punya apa-apa, ini memang saya tidak punya apa-apa dari dunia. Karena sama sekali tidak kemudian berprasangka buruk kepada Allah. Sampai iblis kemudian menjerit, sehingga kembali menghadap kepada Allah, ya Rabb, beri saya kuasa kepada Ayub sekali lagi. Diizinin sama Allah. Ya, kamu bisa menguasai keluarganya, tapi kamu tidak bisa menguasai dirinya. Akhirnya kemudian apa? Sampai anak-anak Nabi Ayub itu kumpul di salah seorang rumah anak yang paling tua itu, ternyata rumahnya itu kemudian roboh dan kemudian menimpa seluruh anaknya Nabi Ayub. Dalam satu musibah seluruh keluarganya meninggal. Maka kemudian iblis itu kemudian mendatangi Nabi Ayub dengan wujud itu. Mungkin salah seorang di antara pelayannya, wahai Nabi Allah, putra-putra Anda itu berdasar. Pokoknya diceritakan kondisi putranya yang paling kecil ketika tertimpa sesuatu sehingga kemudian membuat kepalanya pecah dan seterusnya, diceritakan itu sama dia. Apa jawab Nabi Ayub? Sama sekali tidak kemudian bergoncang dengan dulu saya datang ke dunia itu sendirian. Kalau sekarang saya tidak punya keluarga dan seterusnya, inilah hakikatnya saja seperti itu. Termasuk Nabi iblis itu kemudian menjerit lagi, kemudian menghadap kepada Allah, ya Rabb, beri saya kuasa sekali lagi saja ini untuk menimpakan ujian kepada Nabi Ayub. Diizinin sama Allah. Kamu bisa yang menguji badannya, tapi tidak pada hatinya. Nah, akhirnya Nabi Ayub itu terkena berbagai macam penyakit yang menggerogoti tubuh. Apakah kemudian Nabi Ayub itu kemudian berprasangka buruk kepada Allah? Enggak. Dia tetap saja lisannya masih bisa berzikir, memuji Allah dan seterusnya. Ini Nabi Ayub alaihissalam.
Kenapa bisa setegar itu? Karena dia bisa punya prasangka baik kepada Allah. Orang kalau bisa berprasangka baik kepada Allah itu akan memunculkan ketegaran dalam ketaatan, sekalipun mungkin hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan. Nah, ini yang dibutuhkan. Dia wajar, pankreasnya kesel, kemudian menghasilkan insulin, suwe-suwe nopo diabetes. Kan seperti itu. Gitu. Ini keseimbangan fisik. Diajarin kita itu semuanya fisiknya itu seimbang. Puasa itu apa? Melatih pengendalian diri. Wayai dahar, ora kena dahar, wayai turu malah kon dahar. Kita dilatih untuk bisa mengendalikan diri. Sering kami sampaikan, kalau pilih jam terlalu ini bu, jangan pilih dahar, kalau pilih melanjutkan tidur. Itu. Kon sahur dong, gitu kan? Kon sahur itu apa maksudnya? Ya kita sebenarnya bilang, seperti itu, jangan usah sahur-sahuran. Tapi kita dilatih untuk mengendalikan diri. Termasuk kita melatih sabar, kita melatih memupuk empati, melatih kedisiplinan, melatih hidup sederhana. Ini kebaikan-kebaikan yang muncul dari ibadah puasa. Ketika menyadari kebaikannya, puasa bukan beban, tapi ini kebutuhan. Dan perintah-perintah yang lain, sampai mungkin perintah-perintah yang ada di dalam sunnah Nabi SAW. Mungkin pernah kami tunjukkan. Kenapa sih ya? Kita pun tidak mana boleh mengganggu asal tangan gitu. Bahkan dianjurkan sebenarnya nggak pakai sendok, suruh pakai makanya idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini. Fa inna syaitana yaqulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Dan seterusnya. Oh, dari perintah-perintah harus ini jangan lupa atau hikmahnya. Masya Allah, hikmah makan dengan tangan atau itu luar biasa. Satu, lebih etis. Dua, jari tangan itu mengandung enzim renase yang bermanfaat untuk memudahkan pencernaan dan juga menekan bakteri patogen. Jadi kalau pakai tangan, ini di jari-jari kita itu sebenarnya ada enzim. Makanya makanan kalau sudah kesentuh biasanya gimana? Cepat basi. Cepat basi kalau kaitannya dengan perut kita bagus. Itu kan basi kan karena digeledakin. Ini lajeng dilebet-lebet. Mulut kita dipunya masuk ke perut, ini nanti lambung lebih mudah untuk mencerna makanan yang dipungut pakai tangan. Masya Allah, sunnah, tapi ternyata ada yang ya. Dengan tangan itu bisa menghindari makanan yang terlalu panas. Coba, dengan sendok, warna panas sepol, orang ngerti panas dong, langsung dilebetkan ke kontak mulut kita itu. Segoi sudah dinanas. Nanas ada sego karena panas. Tapi kalau pakai tangan coba, wah itu layak body vlog itu kan seperti itu sudah ada sensor tersendiri. Masya Allah, sebenarnya hikmahnya itu banyak. Pokoknya dalam semua perintah Allah itu pasti ada hikmah. Kenapa sih nanti kok anjurkan kita kencing itu sambil dicoba? Gue rasa gelap, harus mampu ngadep, apa gitu. Saya penting atur, gitu kan. Enggak kok ya diatur, datang gue coba gitu. Ternyata kalau mau hitung-hitungan lebih bisa mencegah terjadinya kanker prostat. Seperti itu. Oh ternyata juga akan lebih tuntas membuang gas yang ada di dalam perut. Oh ternyata mengurangi resiko batu kandung kemih. Oh ternyata nanti lebih tuntas sehingga kemudian nanti setelah kita buang air kecil kemudian kita itu bersuci. Kadang kita itu harus hati, waduh ini kok kayaknya orang sunat itu meneng itu garam sholat dari kemudian sholat itu maka dianjurkan jongkok. Seperti itu. Jadi dalam setiap perintah Allah itu gimana sebenarnya baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah pasti ada hikmah. Ini khusnudon, sehingga kemudian kita menjalankan perintah Allah itu ya pokoknya pas dengan ketulusan, termasuk tidurnya itu. Nabi kan mengajarkan gitu, kalau kita itu ya, ida ataita maja'aka, jika salah seorang di antara kalian itu hendak mendatangi pembaringan kalian, tempat tidur, fata untuk wudu angka di sholat, wudu, yang wudu kan terus dene, pulau panjenengan wudu kan sholat. Summa ji'ala sikikal aiman, kemudian berbaringlah di rusukmu sebelah kanan. Nanti siraya takler, rusuk sebelah kanan, berarti perpanjangan itu kan miring sebelah. Ternyata ada hikmahnya di perintah Nabi tadi.
Ini fungsinya untuk mengistirahatkan otak kiri, karena kita itu kadang lebih cenderung itu pakai otak kiri daripada otak kanan. 2. Mempermudah kerja jantung. 3. Mengistirahatkan lambung. 4. Mengistirahatkan pankreas dan empedu. Mempercepat penyerapan gizi. Miring ke sebelah kanan itu efeknya kayak gitu. Masa Allah gitu loh ya. Jadi dalam perintah Allah itu pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Husnudzan, membangun husnudzan ini. Contohnya ya, kenapa sih Islam kok menganjurkan kalau bejana kita kok dijilat anjing suruh dicuci berapa kali? 7 kali. Repot kan tuh. Sementara mungkin di luar agama Islam orang harus bawa dijilat anjing dan seterusnya orang masalah. Tapi coba nih, Nabi bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walahu fihil kalbu. Bersihkan. Ina itu adalah bejana salah seorang di antara kalian, wadah, boneka, baskom, kayak ember, kayak piring, kayak mangkok, dan seterusnya. Idza walahu fihil kalbu, jika ternyata dijilat anjing, ayasilahu syar'amaro, kumbahan pitu ulahuna biturab. Salah satunya atau yang pertama kalinya gosoklah dengan tanah. Gosok saya kali lemas. Misalnya ini dijilat, bejana ini gosok dulu dengan tanah, kemudian suruh dibasuh 7 kali. Repot bukan? Repot biar dia tidak perlu ngomong gitu dan seterusnya. Ternyata ada hikmah. Para ahli kesehatan itu telah menemukan bahwa dalam air liur anjing itu terdapat berbagai macam bakteri E. coli yang tidak efektif menghilangkannya kecuali dengan dicuci 7 kali, yang salah satunya dengan tanah. Masya Allah. Ini contoh saja, kalau mau dicari semuanya, ini perintah-perintah Allah itu banyak sekali. Pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Menawi dibalik juga seperti itu. Maka dan berbagai perintah lainnya yang kesemuanya pasti mengandung manfaat bila manusia itu melaksanakannya. Kita simpulkan, setiap perkara yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Nabi SAW pasti perkara yang membawa kebaikan bagi kita. Sebaliknya, poin kedua, apa yang Allah larang, Allah haramkan, pasti itu sesuatu yang buruk dan berbahaya bagi kita. Bukan apa yang mau itu. Pokoknya kalau dihukumi haram, terlarang, pasti itu sesuatu yang buruk. Contoh nih, mungkin pernah kita bahas. Kenapa sih babi kok haram? Padahal kalau nonton di YouTube itu, wah, saya lihat tren ya, babi guling, menu makanan dari koyak-koyaknya enak. Dan itu diambil oleh putranya Pak Presiden itu, siapa namanya, Kaisang. Kaisang itu pernah dulu jalan-jalan zaman sekolah itu sama temannya ke Singapura. Di sana itu disuruh mencuri daging, supaya orang tidak ngerti gitu kan. Orang tidak ngerti ini itu daging nopo, orang harus kampus dijual, nanti diceritakan. Gue mau simbol mangan gue daging babi. Agak gitu, waduh ini haram. Tapi ada yang dia itu terkenal bahwa memang dagingnya itu sangat empuk dan lezat, gitu. Itu ada yang ternyata di situ dicetak. Dan konten Islam bukan kayak gitu loh. Barang enak kok di Islam kok malah justru diharapkan. Ini dalil haramnya ini. Innamal harama 'alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghayra baghin wala 'adlin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Bagian ini saja. Sesungguhnya Allah haramkan atas kalian hanyalah hanya yang diharapkan 1 bangkai, 2 darah, 3 lahmal khinzir. Apa itu? Daging babi. Daging babi itu apa? Padahal ya. Dan apa hikmah haramnya daging babi ini? Oke, ada virus yang bersifat verti, proses endogenous retrovirus. Artinya di dalam tubuh babi itu ada virus yang kalau ada virus lain itu masuk, virus ini itu akan menguatkan sehingga nanti punya efek menular kepada manusia. Jadi sebenarnya awalnya bukan virus yang menimpa manusia, tapi kalau masuk ke tubuh babi, maka kemudian ini virus ini kemudian tolong menolong sehingga kemudian mereka itu bisa menular kepada manusia. Babi kayak gitu.
Bahkan ternyata ini kalau sekedar cacing pita dan seterusnya, kalau zaman dulu mungkin kenalnya cacing pita, kalau sekarang ya mungkin sampai kepada virus dan seterusnya. Bahkan karakter babi itu bisa menular kepada orang yang mengkonsumsi daging. Mungkin pernah saya ceritakan ini dulu. Ini suatu saat Syekh Muhammad Abdul ini beliau itu seorang ulama dari Mesir, diundang oleh warga Prancis. Di samping ini Syekh Muhammad Rasidin itu kemudian Syekh Muhammad Abdul itu kemudian menghadiri, diundang sama warga Prancis. Ternyata sama orang Prancis itu diajak untuk melihat peternakan babi mereka. Dan Masya Allah, ternyata peternakan babinya itu canggih, bersih, ya, sanitasinya modern, rangsungnya itu bersih dan terjamin gizinya. Begitu mereka sudah besar, ada kemudian mesin pemotong daging dipotong, kemudian dicuci hamakan, dikasih ultraviolet dan seterusnya. Pokoknya segala macam penyakit itu kemudian bisa dibuang dengan proses seperti itu. Selesai melihat peternakan yang canggih itu, warga Prancis kemudian tanya kepada Syekh Muhammad Abdul, Anda sudah melihat nih peternakan babi kami, kandangnya canggih, modern, higienis, rangsungnya bergizi, sehingga tidak dikasih makanan kecuali yang bersih dan bagus. Dan daging kami potong, kemudian kami cuci hamakan sehingga sudah bebas virus. Jangankan cacing pita dan seterusnya, virus saja itu sudah bersih dari badannya. Apakah menurut Anda daging babi yang kayak gini tetap haram, wahai Syekh? Pertanyaannya menarik ini kan, kadang-kadang orang berpikir kenapa babi haram, ya karena mengandung cacing pita, kayak gitu aja kan. Ini cacing pita sudah bisa dibuang gitu kan. Syekh Muhammad Abdul itu pintar, dia itu kemudian bilang gini, ya sudah begini, tolong datangkan 2 ayam jantan dan 1 ayam betina. Datangkan juga 2 babi jantan dan 1 babi betina. Nanti masing-masing dikurung dalam kandang. Maksudnya 2 ayam jantan dikurung dengan 1 ayam betina di 1 kurungan. Kemudian 2 babi jantan juga dikurung dalam 1 kurungan bersama babi betina. Yuk, sekarang kita tengok nih seperti apa kelakuannya. 2 jago dikumpulkan dalam 1 kandang, di situ ada ayam betina. Gimana? Yang namanya ayam jago kalau sudah rebutan babon itu gimana? Wah, mati-matian itu. Itu gak banggalan kemudian ngerek-ngereki babon nek sing juru ngaku kalah iki ora banggalan. Ini jiwa kesatrianya ayam jago kayak gitu, Pak. Soal mengkone babone ngendok angkrem golek babon dia lagi perkara gitu kan seperti itu. Tapi dari sisi kesatrianya kesatria. Ketika melihat, yuk sekarang kita perhatikan babi seperti apa. Ya Allah, babi itu binatang yang gak punya malu. Dia itu ternyata dengan tenang itu kemudian mohon maaf kawin dengan si babi betina itu tadi. Bahkan mereka bergantian melakukannya. Bahkan yang namanya babi itu ternyata dikenal suka kepada sesama jenis. Aneh toh, ada binatang yang mau berhubungan badan dengan jantan dengan jantan, ya babi. Tapi kemudian saya Muhammad Abdul bilang, supaya warga Prancis, Anda sudah melihatnya karakter babi itu kotor. Masalahnya, kata saya Muhammad Abdul, karakter buruk babi itu bisa menular kepada orang yang mengkonsumsinya. Bukankah Anda warga Prancis dari dulu itu dikenal suka melakukan pesta seks, datang ke tempat itu bawa istri, tapi nanti begitu di lokasi mereka itu tukar-menukar istri dan Anda tenang-tenang saja istri Anda digauli oleh orang lain. Kenapa? Anda suka makan daging babi. Bukankah Anda itu tenang-tenang saja ketika anak perempuan Anda dibawa jalan oleh laki-laki asing, Anda juga tidak marah, tidak cemburu. Kenapa? Karena Anda suka makan daging babi. Bahkan dari dulu negara Anda itu sudah melegalkan pernikahan sesama jenis juga karena Anda suka makan daging babi. Seperti itu kaum muslimin. Jadi kenapa Islam mengharamkan babi? Karena pasti ada keburukan di dalamnya. Ini bukan urusan lezat atau tidak lezat dagingnya, ini urusan dampak buruk yang harus dihindari. Karena Allah sayang kepada kita sehingga babi diharamkan. Pengen dicipi? Pengen dicipi daging babi? Sama juga nih, kenapa sih homer dan judi kok haram gitu kan? Padahal judi kan
cara cepat untuk mendapatkan duit, kayak gitu ya. Kayak gitu kan? Apa cara cepat biar terus? Orang kadang kan berpikirnya seperti itu, nggak mau lelah-lelah bekerja, caranya modal 100.000 bisa dapat duit 10 juta, gitu kan? Ya sudah beli togel aja cepat, gitu. Kemarin dia baru dapat kabar kasus judi online, judi online, ya. Judi 303. Ternyata orang dekat kita ada yang jadi korban. Orang kampung lagi di penusukan Pejawaran Salah, ada yang sudah habis 1 miliar judi online. 1 miliar di wong desa penusukan. Ceritanya saya gede-gede. Ternyata sekarang itu gitu. Dan orang penusukan saja itu sudah rugi 1 miliar, ya wajar. Bosan 200 miliar kan seperti itu kan yang punya penusukan. Nah, sekarang kita dudukkan. Ini haramnya nih, haram. Bahwa yang namanya homer judi itu haram. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Satu mengenai sing jenenge homer, sing jenenge judi, sing jenenge berhala, sing jenenge mengundi nasib itu rijsun, kotor min amali syaitan. Itu termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, domono, jauhi. Ya, jauhi itu semua. La'allakum tuflihun, supaya kamu itu beruntung. Kenapa sih homer judi pembedaan diharapkan itu kenapa sih? Ya Allah sebenarnya hikmahnya homer dan judi itu memecah belah persaudaraan, memunculkan kebencian. Coba kita kembali ke ayat ya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan hanyalah ingin menjadikan kalian itu saling bermusuh-musuhan, saling benci-membenci, saling bermusuhan di antara kalian gara-gara homer dan juga judi. Kayak gitu kan? Yang namanya judi itu memecah belah persaudaraan kan? Tahun 98 lah, 2000 saya tinggal di Solo. Sana itu kalau dua kali kan biasa. Biasanya gimana? Judi, pokoknya kalau saya apa-apa gitu, mau wetannya kan ya konconnya gitu kan. Alhamdulillah kayaknya sekarang juga kayaknya sekarang kita udah nggak boleh. Kalau bukan lagi, gitu kan. Nek arep ngajak jago, wah wis koyo dulu kok apian banget Pak Dego, jago sarem gitu kan. Wah, kalau gitu kan seperti itu. Begitu jago, jago ngeplek gitu dan seterusnya. Sing wau halus, sopan gitu kan nganggo basa promo lek ngajak dan seterusnya. Bareng wis kalah mulai kalah tapi kok sepertinya su. Lain kayak gitu kan, kayak gitu kan. Olah hijau memang solo ngerti. Pasti matur susu kasarnya itu pasti. Coba ngelok ke sopor, ya kasus itu ngelok ke sinten. Kalau ngomong sunai-sunai kan ngelok ke diajak main itu tadi. Berangkatnya itu kayak saudara, pulang itu kemudian bermusuh-musuhan. Wajib gitu. Kita kalau ini kayak gini sudah seperti itu. Maka diharapkan dalam Islam. Karena pasti membawa keburukan. Dua, nih coba ya, ini efeknya apa sih judi dan juga homer itu? Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholat, melalaikan kita dari kewajiban. Kewajiban apa? Sholat. Dulu tak perhatikan nek sing tenanan ya, nek sing jagung-jagongan sih paling jam 1 wis leren, ya terus boleh gitu kan. Tapi ada sing terung bengi jan ora gorjet kok panggonan. Ada enggak? Bu Ali, kata sih gue, kan saat dia mana dan sih kata sih kan apa tuh? Dia berbau alim, itu saat dia berbau alim ini, itu kadang-kadang jebres itu goreng, goreng itu sih. Buatan begini kan gonjet, apa terus nyambut gawe, apa terus sholat dan seterusnya rabu bakaran. Nek kakak itu urung dicuci, urung pasang, urung didol, urung mulai dibuat dari langsung. Pokoknya ngetek kadul kakak sing digol, mau warok jenoko yang sudah bertaruhan baru istoyo pulang gitu dan seterusnya. Membuat lalai, maka Islam haramkan itu. Terus yang namanya judi itu bikin ketagihan, sing menang kepengen nambah menangnya, sing kalah kepengen untuk kalah. Orang adem-adem. Makanya sudah Islam haramkan itu semua. Jadi kita yakin pokoknya apa sing diharapkan dengan Allah pasti sesuatu yang membawa
keburukan. Saya dipahami apa betul? Nah, supaya nanti kita kesimpulannya seperti itu. Pokoknya apa yang diperintahkan Allah pasti baik bagi kita, mendatangkan kemaslahatan bagi kita. Apa yang dilarang oleh Allah, yang juga dilarang oleh Nabi, sudah pasti itu sesuatu yang membawa keburukan. Insya Allah kita itu kemudian menjalankan perintah menjauhi larangan. Kaum muslimin, mungkin sampai ini dulu lah di banyak yang lain dan judi itu homer yang penyakit badan, judi itu yang penyakit jiwa. Baik, mungkin ada yang butuh didiskusikan nih dari apa yang kita bahas di malam ini. Ini kita baru mencoba untuk berhusnudzon kaitannya dengan perintah dan larangan. Nanti mungkin untuk nih kita membangun husnudzon kepada Allah saat doa belum terkabul, saat kita dapat musibah dan seterusnya. Ini juga butuh memunculkan prasangka baik. Misalnya, yang pertama tentang husnudzon kan ada dua ya, yang syariah sama qadariyah. Iya. Ini menurut penjelasan qadar dan takbir. Qadar dan takbir itu seperti apa ya? Kemudian tadi di hikmah sholat ada ini yang membagikan tawaduk, pencerahan tentang tawaduk. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi tadi tentang ketetapan Allah itu ada dua ketetapan Allah. Satu ketetapan syariah berupa perintah-perintah, gitu, sholat, kayak puasa, kayak haji, kayak zakat, berpasuk, bergang, moko-moko, dan kalau zakat itu kan. Ini namanya ketetapan Allah. Ada larangan tadi, larangan judi dan sebagainya. Ini ketetapan Allah, ujian bagi kita. Ya. Nah, nanti kita bisa nggak berprasangka baik kaitannya dengan kenapa sih kita diperintahkan ini, diperintahkan ini, kenapa sih saya dilarang ini, dilarang itu dan seterusnya. Nah, kita kalau bisa senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Nah, kalau kaitannya dengan qadariyah itu adalah ketetapan Allah yang sifatnya tadi kodok dan kodar. Takdir lah, berupa kadang diuji dengan sehat, kadang diuji dengan sakit, kadang diuji dengan lapang, kadang diuji dengan sempit, kadang diuji dengan kehilangan, kadang mungkin ditinggal orang yang dicinta dan seterusnya. Ini qadariyah. Dan kita juga dianjurkan atau adanya etikanya mestinya berprasangka baik ketika diuji dengan sakit, berprasangka baik kepada Allah ketika diuji dengan. Nah, apa sih kodok sama kodar? Ya secara umum nanti ini pembicaraan tentang takdir lah ya, secara teori kodok itu apa, kodar itu apa. Kalau zaman SD ini kodok gimana biasanya? Tafsirkan sesuatu yang belum terjadi atau gimana, kemudian takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Artinya kita tuh baru tahu, wah ini takdir ini kenapa? Ya sudah sesuatu yang sudah terjadi, kita sudah jadi pahlawan minggu angkot dan ternyata dapatnya kegagalan gitu kan. Artinya ini sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah, kodoknya Allah. Dan kita baru tahu wah ini takdir gitu dan sebagainya. Secara apa seperti itu. Nanti mungkin definisi lebih detail coba kami bicarakan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan sholat itu memunculkan tawadhu. Jadi begini Mas. Tawadhu itu artinya orang yang berendah hati. Lawan dari apa? Lawan dari apa? Kalau rendah hati, ujub, sombong, takabur. Lawannya itu. Nah, sholat itu karena kita itu dilatih untuk menghinakan diri. Jadi yang namanya rukuk, namanya sujud itu sebenarnya kita lagi menghinakan diri, gitu kan? Orang yang sombong nggak mau nih suruh menempelkan dahinya itu di tanah itu nggak mau. Itu kan sebagaimana mungkin dulu Namrud, Fir'aun seperti itu, mereka nggak mau. Saya itu Tuhan yang paling tinggi, mestinya orang-orang pada sujud kepada aku, kok saya disuruh sujud, nggak mau. Nah, artinya sebenarnya salah satu hikmah daripada perintah sholat itu melatih kita untuk memiliki jiwa tawadhu, berendah. Kenapa tadi? Karena kita banyak sujud. Makanya kalau lagi sujud coba sambil dirasakan bahwa kita itu hina, kita itu lemah, kita itu rendah, kita itu banyak kesalahan, kita itu banyak kekurangan dan seterusnya dalam sujud kita. Jadi kita rasakan keagungan Allah, kemudian kita itu bayangkan bahwa kita itu sudah sedang menghinakan diri di hadapan Allah. Nah, nanti efek yang muncul
muncullah harapannya di dalam kehidupan di luar sholat pun kita memiliki karakter yang seperti itu, senantiasa berendah. Orang yang sholat mesti gitu. Ada berapa? Ada yang lain? Cukup? Jadi jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin sementara ini dulu kaji kita jadi membangun husnudon terkait dengan perintah dan larangan Allah. Jadi katanya dengan qadariyah tadi, ketika diuji dengan musibah, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang datang supaya hati kita tenang, ya, menjalankan perintah Allah, tenang menjauhi larangan Allah, tenang dan tenang juga ketika menghadapi berbagai macam ujian. Insyaallah kita berhusnudon, hidup kita lebih baik. Maka dari kaum muslimin dan Allah, semoga bermanfaat. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Moga kita berkasih hati doa kepada bermajlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu